Inilah Businessman Opinion, mitra bisnis di Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Masih mengenai kebijakan magang dengan uang saku UMP untuk 20.000 fresh graduate. Jadi dalam paket kebijakan ekonomi terbarunya, pemerintah menyediakan anggaran 198 miliar rupiah. Tujuannya untuk memberikan kesempatan magang kerja 20.000 fresh graduate perguruan tinggi selama 6 bulan. Dengan uang saku standar UMP. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga telah minta perusahaan teknologi menyediakan posisi untuk penempatan magang bagi fresh graduate. Apa komentar Anda, mitra bisnis di Jakarta, Solo, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta? Silakan di 021 50918877 atau di WhatsApp call di 0816 924 924. Itu kalau kita hitung itu secara matematik nggak salah tuh. Kalau anggarannya cuma 198 miliar kan itu cuma buat 2 bulan doang. Kalau menyerap 20.000 fresh graduate gitu kan 20.000 kali anggap UMP 5 juta. 5 juta kan 20.000 kan 100 miliar. Ini sebulannya 100 miliar. Berarti kalau dianggarkan 198 miliar, anggap 200 miliar cuma 2 bulan dong, Kak, Pak. Matematiknya gimana nih? Oke. Salah informasi apa Pak Erlangganya udah lupa matematik nih? Udah dianggarkan ya susah lagi dong untuk sisi lainnya. Sisi lainnya ini ya cuma sebagai ini aja lah, apa setetes air lah untuk meredakan suasana gitu. Masalahnya secara situasi ekonomi ya politik juga kita lihat emang nggak lagi gampang ya. Demo besar-besaran ini bahaya kalau misalnya kalau nggak ada langkah nyata gitu ya. Gitu aja nih. Ini mungkin gini ya, kalau pemerintah itu kalau bisa itu mendukung produk-produk sarjana. Banyak kan sarjana banyak itu yang bisa bikin mesin. Contohnya mesin sampah lah. Mesin sampah itu di Purbalingga itu kan itu dari plastik bisa menjadi solar. Mungkin kalau pemerintah bisa mendukung itu pemanya itu bisa dikasih pinjaman nanti yang menggunakan mesin itu dari hasil solar itu untuk kembaliin pinjaman itu didukung. Nanti pokoknya satu desa satu mesin nanti di itu tuh, jadi nanti yang setiap desa kembaliin tuh ke pemerintah gitu. Jadi pinjaman sistemnya, jadi masyarakat nggak biasa dapat uang gratis lah. Kalau dapat uang ya harus kerja keras, harus produktif gitu. Jadi lama-lama itu kan satu mesin itu kalau kita lihat kan bisa menghidupi 5 orang itu. Bisa hidup dari hasil jual solarnya itu. Solar jadi plastik bisa jadi solar, nanti sampahnya juga lama-lama bersih kampungnya. Daripada kayak di Jakarta itu rata kan bikin pabrik sampah pakai besar triliunan biayanya. Habis itu mengajarkan masyarakat lingkungannya pada demo. Tapi kalau dipikir yang kecil-kecil begitu tapi banyak, setiap kelurahan satu, nanti mesinnya itu juga harus bayarnya ke pemerintah tanpa bunga, itu kan bisa saling membantu. Masyarakat tenaganya juga pada kerja, ya kan, walaupun nggak formal, tapi kan ada penghasilannya itu dari sampah. Saya nggak tahu ya, kalau setahu saya masalah magang itu di luar negeri, pendidikan luar negeri itu sudah biasa ya. Jadi mahasiswa bahkan sebelum dia selesai sarjana Sudah mereka magang dulu. Magang dulu supaya nanti ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya mereka sudah terbiasa gitu loh. Dan memang gaji ya, walaupun dapat gaji walaupun tidak full gitu ya. Ya, dan memang dari magang itu mereka mendapatkan surat rekomendasi untuk bekerja nantinya. Ya, saya kira sudah hal yang biasa ya di luar ya, dan kalau mau dilaksanakan di Indonesia ya menurut saya oke aja, baik-baik saja, bukan hal yang terlalu tidak masuk akal atau di luar nalar ya. Tapi ini kelihatannya oke lah. Iya, ini kelihatannya magang kerja gitu, Pak. Jadi setelah lulus kan ada magang kerja tuh. Nah, ini gajinya udah langsung UMP, iya.
Nah, problemnya di situ. Jadi menurut saya yang jadi masalah nanti mereka magang nih ya. Pertama, cara seleksinya gimana? Untuk yang ikut magang kan sekarang kan banyak banget orang yang mau ikut magang. Nah, sekarang seleksinya seperti apa? Yang kedua, setelah mereka magang 6 bulan ini, penyalurannya seperti apa? Penyaluran bekerja ini kan bukan seperti anak yang mahasiswa tadi. Ini kan masih anak mahasiswa harus kembali lagi ke kuliahnya. Ini kan sudah selesai, sudah sarjana ya. Nah, sudah selesai ya. Berarti artinya mereka kalau magang, berarti kalau mereka kualifikasinya bagus, berarti lanjut bekerja dong. Nah, pertanyaannya, ini yang menentukan nanti ini kualifikasi seperti apa, bagaimana mereka nanti disalurkan itu jadi problem juga karena ini kan tidak tetap saya magang ini. Ya serba membingungkan sih sebenarnya, tapi tidak ada salahnya dicoba, dilihat dulu seperti apa nanti kelanjutannya karena kan ini barang yang baru juga kan, juga di Indonesia. Nah, konsepnya begitu ya, kita lihat aja, bukan hal yang terlalu, menurut saya ya, bukan hal yang terlalu ekstrim atau bagaimana lah, biasa aja lah. Magang itu nggak ada ini ya, nggak ada sesuatu yang baru. Yang barunya buat saya itu hanya karena orangnya sudah selesai sekolahnya. Biasanya magang-magang itu, perusahaan itu adalah menerima orang yang sudah hampir lulus, termasuk perusahaan saya juga. Berarti mungkin sudah lebih dari 7-8 tahun melakukan hal-hal seperti itu untuk merekrut orang-orang magang. Yang masih kuliah berarti ya Pak Indra? Masih kuliah, yang terakhir-terakhir. Iya, gitu. betul. Sehingga mereka nanti akan diseleksi. Katakan kita menerima 5 siswa magang, kita kerjasama sama sekolah-sekolah karena jurusan tertentu gitu ya. Nanti kita perlunya cuma 1 atau 2, nanti kita ambil yang terbaik yang 2 itu. Sambil berjalan sambil seleksi. Tidak jadi masalah. Mereka gitu, ibaratnya kita anggap daily worker gitu ya, kerja harian seperti itu, bukannya UMP kan kerja harian. Jadi ada uang saku sama makan di kantor seperti itu. Nah, dia juga sangat senang dengan referensi kerja. Betul. Karena itu bisa dijadikan untuk modal untuk melamar di tempat lain. Kita terus terang aja sebagai perusahaan ya merekrut yang terbaik lah. Itu aja, jadi bukan sesuatu yang aneh, cuma di sini yang berbeda karena orangnya sudah selesai sekolah. Itu aja. Kok akal-akalannya apa sih, terlalu sederhana sih Pak? Apa nggak bisa bikin akal-akalan yang lebih jelimet gitu biar rakyat gak curiga gitu? Gaji ke pekerja magang itu kan kayak orang ngasih ikan ke anaknya kan, dia cuma disuapin, nggak pernah kasih jalan buat cari kerja sendiri. Itu akan lebih kayak gini Mbak ya, uang yang ada itu bisa dipinjamkan kepada pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah usaha mereka. Jadi kan nanti tempo sekian beberapa bulan yang akan datang, modalnya akan kembali lagi ke negara, jadi negara pun nggak rugi gitu Mbak. Oke. Nah, sementara kalau dikasih ke para pekerja magang itu kan sama aja kita kayak buang duit Mbak. Sementara yang didapatkan juga hasilnya kan nggak terlalu saya bilang nggak maksimal lah. Kalau yang namanya magang kan masih pada belajar Mbak ya. Apalagi mau digaji sebesar minimum UMP Jakarta ini tinggi loh Mbak, 5.200.000 atau berapa gitu Mbak? 5,4 atau ya sekitar segitu deh. Malah lebih besar dari itu, itu tinggi banget loh Mbak. Kalau saya ya magang itu ya, pengalaman yang pernah ada teman-teman saya nanti pernah magang, itu gajinya kecil sekali Mbak, nggak nyampe setengahnya UMP deh pokoknya. Itu sekelas S1 Mbak ya. Itu sekelas S1 ya, yang lain saya nggak tahu deh. Itu ya misalnya UMP 1 itu cuma 4 juta, dia cuma digaji itu 1,5 sampai 2 juta kan, kasihan banget Mbak. Itu magang loh Mbak. Dan setelah tahun 2015 atau 2017 yang lalu gitu Mbak. Nah kalau sekarang kita menggelontor ke dana cash besar 128 triliun Mbak, itu kalau dibikinkan ke pinjaman pada maksudnya pada pengusaha kecil yang butuh modal, tapi tentunya dipinjamkan dengan syarat dan undang berlaku ya, seperti misalnya ada izin usahanya ketahuan, kemudian ada disurvei ke lokasi memang dia usaha dan bisa ada kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Saya rasa itu lebih bermanfaat Mbak daripada dibuang gitu aja loh Mbak. Terus yang lainnya seperti pengentasan kemiskinan itu juga bisa dibikinkan semacam
entah itu rumah sakit atau mungkin sekolah yang ambruk atau perbaikan sarana umum juga lebih bermanfaat dibanding dengan kita kasih ke para anak magang yang kita pun belum tentu tahu loh Mbak, itu nanti anak magang tersebut datanya benar atau dibuat-buat nih Mbak, jangan-jangan data dibuat-buat lagi. Kalau nanti seorang kaya dimasukin ternyata cuma fiktif doang, duitnya sih keluar buat gaji tapi orangnya nggak pernah hadir. Atau misalnya Pak Lurah, Pak Camat tuh dimasukin juga sementara kan mereka nggak ada. Nah itu yang apa namanya perlu selain evaluasi juga perlu pengawasan yang lebih ketat Mbak. Sih seperti itu. Jadi kalau memang mau membantu ya cobalah dengan cara lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dan dipergunakan sebaik-baiknya. Kalau bagi saya sih melihat magang seperti itu ya, sebaiknya sih dikasih orang-orang yang baru lulus itu fresh graduate dikasih bekal dengan pelatihan gitu loh. Tapi pelatihannya free, dalam arti kata gini, kita untuk kondisi sekarang kan anak-anak yang fresh graduate itu banyak yang tidak siap untuk kerja. Jadi mereka dikasih pelatihan seperti ya oke lah, latihan teknik komputer, informatika atau bahasa atau apapun itu ilmu yang membuat mereka nanti bisa langsung terjun ke dunia kerja. Karena sekarang pelatihan-pelatihan itu juga perlu uang yang mahal, cukup mahal. Betul. Nah, saya rasa itu yang utama, bukan masalah magang sih. Kalau pelatihan mereka diberikan dan mereka bertambah ilmu, satu sisi mereka bisa berkreativitas sendiri seperti sekarang, apalagi misalnya AI. Mereka bisa berkreasi dengan AI dan mereka bisa membuat lapangan kerja baru dengan berkelompok sama teman-temannya juga seperti itu. Jadi saya rasa lebih bagus sih dijadikan pelatihan ya. Yang tapi bagus ya pelatihan bukan ala kadarnya gitu loh. Sesuatu yang memang buat menunjang masa depan bangsa selanjutnya, seperti itu menurut saya sih. Sayang dana gitu cuma buat magang aja sih. Ini programnya sangat bagus Bang Ben. Nah, jadi tinggal nanti pelaksananya ini di kementerian apa, gitu Bang Ben. Karena ini akan betul-betul menggerakkan ekonomi. Banyak anak-anak, adik-adik kita yang baru lulus nih Bang Ben, banyak sekali. Yang utama adalah dari kementeriannya nanti jangan ada nepotisme nih Bang Ben. Iya, benar. Maksudnya jangan family-familynya yang boleh masuk. Tetapi dilakukan seleksi. Tapi seleksinya juga jangan sulit-sulit Bang Ben. Saya kemarin lihat ada yang magang itu tahapannya ada 8 tahap Bang Ben. Waduh, itu luar biasa. Nah, ini kan magang cuma 6 bulan ya. Ntar 8 tahap itu, apa aja Pak pengetahuan Bapak nih Pak? Nah, jadi saya sampaikan dulu karena ini untuk 6 bulan. Jadi disesuaikan nih Bang Ben. Jadi kalau yang di Kemendikbud misalnya adalah anak-anak adik-adik kita yang lulusan dari IT, nyambung atau komunikasi. Yang di Kementerian Perekonomian misalnya ya memang anak-anak yang graduate-nya dari Fakultas Ekonomi. Kemudian pokoknya semua disesuaikan dengan kementerian masing-masing Bang Ben. Siap. Nah, ini 6 bulan ini lumayan Bang Ben kalau dikasih UMR daripada mereka nganggur ya kan. Benar. Nah, bagi sarana untuk budaya yang fresh graduate ini culture kerja Bang Ben. Siap. Jadi dia bisa mulai culture-nya mulai masuk jam 8 misalnya sampai jam 5 terbiasa selama 6 bulan. Harapannya selesai dari proses ini mereka bisa berkompetisi. Mau yang ikut CPNS, mau yang kembali ke swasta, itu semuanya bermanfaat nih Bang Ben. Untuk kita bicara positif. Berikutnya lagi kan dibuka tuh 6 bulan berikutnya kan supaya bisa bergantian. Benar. Yang tidak masuk di batch 1 bisa masuk di batch 2. Lumayan Bang Ben, kan UMR yang batch 2 kan akan naik kurang lebih 10,5% atau berapa tadi saya lihat di detik ya. Which is itu sudah di atas 5 juta Bang Ben. 5 juta orang berarti yang akan tertampung ya, paling tidak ya. Betul, itu luar biasa besar yang akan menggerakkan secara real. Kan ini anak-anak baru lulus at least bisa buat belanja minimal di kafe kita tuh Bang Ben. Benar. Mereka bisa ya kan bicara santainya. Kalau yang mereka bisa buat keluarga, bisa sharing buat keluarganya, bisa mendapatkan income. Jadi ini sangat baik sekali. Yang utama adalah tadi Bang Ben, selektifnya atau seleksinya memang ya yang objektif lah kepada
adik-adik kita. Ya. Ini karena memang tingkat penganggurannya sangat tinggi, Bang Ben. Ya, benar. Bicara fresh graduate. Nah, di luar ini saran saya dari sisi Pak Menko Perekonomian khususnya, jangan hanya untuk yang fresh graduate S1 kayak kemarin, kayak dari pagi tuh Bang Ben yang komen juga. Usahakan juga yang dari SLTA bagaimana konteksnya. Apakah 70% dari UMR misalnya, juga supaya sama-sama menggerakkan supaya jadi keadilan. Nanti jangan sampai ini yang dibuka fresh graduate S1 misalnya Bang Ben ya. Nanti yang lulusan SLTA pada demo Bang Ben. Iya, kenapa gua nggak kebagian gitu ya? Iya. Kan mereka juga yang mendapatkan. Jadi secara positifnya harusnya dilihat ke sana secara proporsional antara yang S1 maupun SLTA juga dibuka. Hanya memang pendapatannya bahasanya tadi kalau yang S1 UMR, yang SLTA at least 80% dari UMR. Iya, tinggal gitu. Nilainya ya, nilai apa namanya benefitnya ya. Nanti di dalam prakteknya skalanya berbeda nih Bang Ben. Kalau yang S1 bisa untuk membuat reporting, analisa-analisa, gitu ya Bang Ben. Nah, yang SLTA sebagai pelaksana, misalnya kearsipan, fotokopi, dokumen, seperti sesuai dengan kapasitasnya. Bagi yang teknikal bisa untuk misalnya technical bisa maintenance engineering di tempat listrik dan lain-lain. Mereka kan sudah dididik tuh. Jadi saran saya kepada Pak Menko, kalau ada tim yang mendengarkan, tolong dibuka Pak. Yang SLTA juga. Dan SMK juga dibuka gitu ya. Yang SMK terutama SMK dan SLTA yang belum bisa kuliah, mereka menggunakan ini. Mudah-mudahan jangan pada dipakai judul tuh Bang. Kalau magang gini loh, itu kan kayak lilin, udah disiramin minyak dikit toh. Itu kan 6 bulan kan Om Ber ya. Iya, betul. Nah, bulan ke-7-nya gimana? Terus kedua, itu vokasi-vokasi yang kita dilatih itu nggak pernah dapat kesempatan gitu Om Ber. Saya itu jangan yang fresh graduate gitu loh Om Ber. Vokasi-vokasi jadi contoh, udah ada pelatihan. Nah, itu yang dikaryakan. Kenapa? Karena langsung ke pemakainya. Kayak contoh nih, tukang kue. Kan selama ini kan dia nggak ngerti tuh yang mana yang manis sama manis banget kan. Gitu loh. Jadi itu tukang las itu larinya. Nah, itu yang maksud saya begitu. Nah, nanti yang perusahaannya mau terima itu langsung tahu, oh ya gue tukang las gue butuh nih, itu loh. Kalau saya nilai sih, pertama pemerintah ini anggarannya ugal-ugalan ya. Harusnya dia memperhatikan ya komposisi efektivitas anggaran itu dengan komposisi hutang. Terus yang kedua, pemerintah juga melakukan simplifikasi gitu ya dengan memberikan magang, bukan membuka lapangan pekerjaan. Harusnya kan dia mencoba membuka lapangan kerjaan yang memberikan efek lebih jangka panjang dan value added lah bagi masyarakat. Kalau magang ini kan short term gitu. Terus yang ketiga, saya dulu juga pernah sekolah sebagai SMK, pernah magang juga. Cuman magang itu juga ujung-ujungnya nggak efektif gitu. Artinya juga nggak memberikan nilai tambah bagi saya untuk siap bekerja gitu. Cuma disuruh fotokopi gitu ya. Ya, gimmick aja gitu. Terus yang terakhir, harusnya pemerintah mereformasi pendidikannya, lebih berorientasi ke praktis sehingga nanti lebih siap kerja tanpa perlu adanya magang lagi gitu. Sehingga orientasi belajarnya bukan hanya konsep gitu Pak. Nah, itu harapan saya sih seperti itu ya. Dan dia nggak perlu membuang-buang anggaran seperti ini gitu. Carilah nilai atau satu aktivitas yang memberikan value added. Prabowo sebagai Presiden Indonesia bagi saya sih sangat mengecewakan, karena apa yang direalisasikan sekarang ini seperti paket stimulus, bansos dan sebagainya itu hanya sifatnya kan sementara. Sebenarnya tidak menolong, hanya menghibur sementara, tidak menjawab kesulitan rakyat yang sekarang. Di samping itu, masalah pokoknya adalah seperti korupsi, penegakan hukum masih sangat tidak jelas. Makanya sih tetap mengecewakan ya saya punya presiden saat ini.
ya berkaitan dengan apa rencana ataupun wacana yang diajukan sama pemerintah terkait dengan magang ya, program magang buat apa ya, buat pesertanya ataupun buat teman-teman ataupun rekan-rekan yang mungkin baru akan lulus kuliah, itu suatu kesempatan yang baik ya. Cuma di sisi yang lain ini jangan sampai nantinya menjadi apa ya, menjadi suatu bahan untuk laporan bahwa janji kampanyenya waktu itu yang akan menyediakan lapangan kerja itu menjadi ditumpangi ke situ, karena seyogyanya bukan itu yang apa ya semestinya dilakukan gitu, karena 19 juta untuk pekerjaan urusan itu untuk urusan proses magang sebenarnya beberapa perusahaan yang sudah settle itu mereka selalu ada program MT lah istilahnya ya, manajemen training ataupun dengan nama-nama program-program yang lain, kisarannya antara 3 bulan sampai 6 bulan itu masuk ke kategori training. Kemudian setelah itu jika memang lolos pada saat proses training, maka akan diangkat menjadi pekerja ataupun karyawan dengan kontrak 1 tahun ataupun mungkin 2 tahun. Kemudian setelah itu diangkat menjadi pegawai tetap. Tapi kalau misalkan itu pun dibebankan lagi terhadap APBN ataupun terhadap perusahaan itu sendiri yang sebetulnya tidak membutuhkan misalkan gitu ya, itu menjadi sesuatu hal yang membebani lah, buat saya sih seperti itu. Yang paling pinter sih kalau nyari-nyari project-project yang penyalurannya itu gampang diakalin lah gitu, kayak Bansos, Senodel, UMP kayak begini. Ini kan di PC kan susah kan, dilacaknya juga susah, jadi kalau mau diakalin di korupsi itu gampang banget yang gini-ginian gitu loh. Pinter lah pemerintah kita nyari-nyari begini. Sebenarnya kalau mau ngomongin soal magang, itu tuh sebenarnya Pak Tete itu udah beberapa kali ngomong kan di radio ini, dan itu memang bener yang dibilang bahwa orang yang magang itu sebenarnya gampang banget. University di negara kita ini, di Indonesia, baik yang swasta maupun yang negeri, itu tuh sebenarnya ingin mahasiswanya tuh punya kesempatan magang pada waktu di semester akhir, di tahun terakhir dia sebelum dia lulus. Jadi bukannya setelah lulus sebenarnya. Internship itu harusnya dilakukan pada saat di tahun ke-3 atau tahun ke-4 pada saat dia udah mau lulus. Caranya gimana supaya kita nggak keluar duit yang gampang dikorupsi kayak begini? Tinggal kasih company tinggal kasih benefitnya, kasih insentif aja, tax insentif atau apa jadi company, let's say company A, kalau you menerima certain mahasiswa dari university yang sudah diseleksi, misalkan university A, B, C, masing-masing terima 10, you saya kasih tax insentif, pemotongan PPh badan berapa persen, berapa atau berapa lah gitu. Itu kan hitung-hitungan bisnis kan. Semua orang kan pabrik company juga hitung-hitung kan. Oh oke, kalau saya terima orang sekian magang, dia juga nggak rugi-rugi banget. Dia bisa dapat tax benefit, dia bisa ngajarin orang magang ini dengan harapan mungkin dari yang magang itu ada bibit yang baik atau gimana. Itu gampang banget, tinggal kerjasama antara universitas dan dijamin 1000%. Semua universitas pasti mau magang sama ditawarin magang sama perusahaan kerjasama, karena mereka butuh mahasiswa mereka untuk punya pengalaman internship seperti itu. Nanti kalau itu udah jalan, baru kita go to the next step, which is internship yang di luar negeri. Gimana kayak perusahaan negara-negara yang sekarang yang memang membutuhkan tenaga kerja, misalkan kayak Jepang itu yang jelas-jelas sekarang butuh tenaga kerja banget, dan itu kita bisa seleksi. Tentunya murid-murid yang bagus ya, murid-murid yang baik, jangan yang begitu sampai ke Jepang, begitu kerja dia kabur ya ribet. Jadi seleksi yang bagus, kemudian mungkin kasih punishment kalau you kabur, gak balik, paspornya bisa cabut atau gimana gitu, kasih punishment yang jelas dan keras lah gitu, jadi dia orang nggak berani kabur ke sana. Nah jadi itu yang the next step-nya gitu, tapi yang jelas nggak usah pakai macam-macam UMP segala macam, ngek begini lah. Yang jelas tinggal ngomong aja sama university, tinggal ngomongin sama tax company, sama company. You kalau terima 1 tahun terima 50 orang magang, saya kasih tax insentif kesehatan pengurangan tax 1% misalkan.
itu kan fair gitu loh, hitung-hitungannya ada gitu loh Bang Anto. Jadi saya rasa itulah yang lebih cocok daripada menyebarin bahan terselubung kayak begini yang agen-agen ujung-ujung dikorupsi lagi. Oke, thank you. Jadi pertama buat Pak Prabowo atau Pak Erlangga, terima kasih. Ini program yang bagus Pak. Namun memang kurang. Kalau 20.000 itu kayak kalau dalam masakan namanya icip-icip gitu Pak. Atau dalam keseharian disebut dengan program basa-basi. Karena jumlah mahasiswa yang perlu diberikan kesempatan untuk magang itu menurut hemat saya sebagai juga salah satu orang tua paling tidak 400 sampai 800 ribu orang. Jadi dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Papua bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang dikurasi ya Pak. Perusahaannya jangan nggak dikurasi, karena kalau perusahaan tempat magang itu dalam tanda petik abal-abal, maka nanti kasihan adik-adik ini bukannya mendapatkan ilmu pengetahuan, keahlian, malah dapat sexual harassment, bullying, disuruh beli makan siang, disuruh fotokopi. Karena apa? Karena perusahaan swasta yang ditunjuk pun perusahaan yang ya masih perusahaan kecil yang lintang pupang lah sistemnya gitu. Kemudian institusi BUMN yang ditunjuk juga institusi BUMN yang tidak punya track record dalam menghasilkan program anak intern yang baik. Nah, jadi berikanlah 800.000 orang Pak, 400 sampai 800.000 orang, anggarannya ditambah, toh ini akan membantu anak-anak kita, anak-anak muda untuk bisa terekspos dengan dunia kerja. Bahwa setelah nanti dia bekerja misalnya ya, bekerja di PTPN di bidang perkebunan teh misalnya, tapi ternyata setelah 6 bulan nggak lanjut di sektor teh, tapi malah kerja di bidang lain, ya nggak apa-apa. Tetapi nilai-nilai profesionalitas, kemudian cara menjalankan sebuah prosedur di perusahaan dan seterusnya, communication teknik, kemudian yang lain-lain, itu dia akan terekspos. Ini modal untuk hidup. Jadi negara hadir untuk memberikan modal hidup bagi anak-anak ini. Cuman syaratnya juga harus diperlonggar Pak, jangan hanya yang 1 tahun baru tamat. Uang sekarang ini yang 3 tahun sudah tamat, sejak tahun 2022 juga masih banyak yang nganggur. Jadi kalau 1 tahun masa tamat graduate-nya baru boleh ikut, itu terlalu muluk-muluk, seolah-olah negara kita tidak punya masalah terhadap penyerapan tenaga kerja gitu. Jadi supaya walaupun mereka ini adalah tenaga kerja temporer ya, tenaga kerja sementara, tapi bisa masuk dalam ekosistem belajar di dunia kerjanya itu. Di samping itu tentu lembaga-lembaga vokasi, BLK itu silahkan saja, tetapi saya pikir intern ini ya, kalau kita jadi anak yang baru tamat hari ini 1, 2, atau 3 tahun, sangat membantu Pak, daripada bangun tidur, pelangak sana, pelongok sini, mau lamar nggak ada yang buka, ya lama-lama kan jadi bandit juga kan gitu, karena dia bingung juga mau ngapain. Nah, jadi diberikan pekerjaan, dia akan berpikir positif, badannya capek bekerja, mentalnya terbentuk sebagai profesional dan seterusnya. Kalaupun nanti dia mau jadi entrepreneur atau mau melanjutkan ASN atau yang lain-lain, saya pikir itu sebuah preferensi anak muda kita untuk kebaikan hidupnya ya. Jadi ini program yang bagus, tapi jangan dijadikan program icip-icip atau basa-basi hanya 20.000, tapi minimal 800.000 orang. Terima kasih Pak. Saya yakin bahwa yang buat program ini ya bukan ahlinya gitu. Jadi ya saya udah bikin aja program ini deh untuk menenangkan, untuk supaya dikasih pemanis saja deh. Dan nanti mereka juga merasa gimana ya ketika demo atau bagaimana gitu. Jadi yang bikin program ini nih kayaknya politikus gitu. Dengan suruh magang begini, kalau setelah itu juga tidak tersedia lapangan kerja Pak, itu yang menjadi pertanyaan besar.
tujuan gitu. Terus perusahaan disuruh ambil gitu, dipaksa gitu kan lucu juga gitu. Jadi saya yakin yang bikin program ini sih politikus ya, bukan orang yang benar-benar mengerti mengenai bidang ini. Iya. Terima kasih. Jadi program ini kalau dilihat, dibaca, direnungkan, dipikirkan kan bagus sekali ya. Iya. Bagus sekali. Permukaan. Tapi kenyataannya nanti pelaksanaannya itu soal lain. Apakah benar-benar dananya itu tersalurkan dengan benar atau hilang di perjalanan, kita nggak tahu. Yeah. Tapi dengan kondisi yang sekarang ini, kayaknya hilang di perjalanannya kemungkinan besar banyak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, program ini menempatkan mahasiswa di perusahaan-perusahaan. Umumnya yang saya lihat, ini program hanya menempatkan gitu aja, tapi tidak memikirkan dari segi perusahaan mau mempersiapkan apa untuk para mahasiswa ini supaya dia bisa nambah skillnya selama program magang 6 bulan. Itu kayaknya nggak dipikirin. Jadi terserah lah, pokoknya gue taruh aja di mahasiswa di perusahaanmu, mau diapain, mau jadi tukang sapu juga boleh, nggak masalah. Mungkin begitu. Saya nggak melihat ada program dari segi perusahaan untuk pikirkan anak ini mau saya didik seperti apa selama 6 bulan. Itu aja, terima kasih. Ini sebenarnya bagus ya. Cuman dari dulu kita ini udah lebih merdeka lebih dulu daripada Cina dan Korea. Kenapa kita ketinggalan jauh indeks per kapitanya terhadap kedua negara tersebut? Itu pertanyaannya, Mbak. Padahal kita udah lebih merdeka lebih dulu daripada kedua negara tersebut. Ya kan? Berarti apa? Kerjanya apa pemerintah untuk mensejahterakan rakyat? Berjalan atau berjalan di tempat, Mbak? Itu aja pertanyaannya. Ya kan? Jadi kalau menurut saya di istilah politik itu ada yang namanya ini, Mbak. Ada yang namanya teknik ya. Teknik itu namanya blind fox. Nah, blind fox itu adalah menggunakan istilah-istilah kebijakan yang itu artinya ya menciptakan memberikan istilah-istilah menunjukkan kebijakan-kebijakan bagaimana bisa membuat masyarakat itu merasa nyaman, sejahtera, normal. Mereka menganggap bahwa pemerintah ini sedang berusaha, tetapi tidak. Kayak slogan Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia sejahtera. Itu ada di teknik, Pak. Teknik politik namanya blind fox. Nah, itu jahat sekali. Jadi image pemerintah seakan-akan menciptakan image bahwa masyarakat kedepannya nih bakal sejahtera, bakal emas. Tapi mereka tidak melakukan hal tersebut. Tujuannya apa? Untuk menenteramkan masyarakat, untuk memberikan kesan bahwa pemerintah sedang bekerja, bahwa situasi ini normal, gitu. Tapi kita lihat pergerakan dari pemerintah, ada nggak pergerakan untuk memajukan masyarakat? Tidak ada. Saya lihat bagaimana. Kita lihat negara-negara yang punya sumber daya alam seperti Qatar lah, Qatar, Iran, mungkin Brunei, Irlandia lah, ya negara paling miskin lah Eropa, tapi mempunyai sumber daya alam panas bumi. Itu di sana aja mereka mensejahterakan rakyatnya bagaimana? Kesehatan dan pendidikan gratis. Kedua hal itu gratis sampai kuliah. Brunei jangan usah ngomong lah kalau Brunei. Sampai masyarakatnya pun kalau yang mau melahirkan mempunyai anak itu disubsidi, dikasih uang. Sedangkan di Indonesia apa yang diberikan oleh rakyat, negara rakyat? Cuma slogan-slogan sampah yang menciptakan, yang memberitahu bahwa Indonesia sejahtera, Indonesia emas ke depannya. Bonus demografi apaan kalau kita cuma jadi pemuda-pemuda kita cuma jadi tenaga buruh? Itu bukan bonus demografi, tapi itu adalah kuli demografi jadinya ke depannya kita. Karena kita pemerintah itu menerapkan strategi yang saya bilang itu tadi, blind fox itu menciptakan iming-iming kepada masyarakat bahwa Indonesia ini akan sejahtera, tapi tidak. Mereka merampok secara diam-diam kepada sumber daya alam kita.
kita tahu ya Mbak, kita ini 10 besar penghasil sumber daya alam di dunia, 10 besar loh. Kayak seperti nikel udah pastilah ya. Nikel tinggalan jauh ya negara-negara depannya. Batu bara, kelapa sawit, tenaga panas bumi, tembaga, emas, timah, perak. Bayangin aja kalau kita diuruti 10 besar sumber daya alam Indonesia itu kita yang kuasain, tapi hasil buat rakyatnya mana? Itu. Jadi yang saya bilang itu, mereka di atas itu sedang menciptakan namanya blind box kepada otak-otak masyarakat Indonesia. Jadi kesejahteraannya tidak mereka utamakan, tetapi slogan-slogan itu menciptakan image ke otak kita bahwa kedepannya kita bakal sejahtera nih. Makanya diginin dah bekerja di suatu perusahaan. Oh, kamu tenang aja kerja di perusahaan ini, besok nanti tahun depan kamu naik gaji, gaji 20%. Tapi kenyataannya nanti cuma naik 3%, 4%. Oh sorry ya, tahun ini belum bisa ini, tahun depan kita akan lebih baik lagi. Kita udah menuju Indonesia emas, digituin terus Mbak, kayak gitu. Jadi itulah namanya teknik blind box, itu yang diterapkan oleh pemerintah kita kepada rakyat-rakyatnya. Itu ya aja, terima kasih. Ini contoh pemimpin yang ketika dia kerja, dia mikirnya jangka pendek, Kak. Dia nggak punya visi misi, dia nggak punya program. Pokoknya sejauh mata gue kalau ngelihat, gue langsung ngomong, nggak diproses dulu di kepala, otak besar, otak kecil semua nggak lewat itu semua, Kak. Ini nih pemimpinnya, kalau akhirnya apa? Kebijakan yang dia keluarin lucu-lucuan, Kak. Sometimes saya sampai berpikir, loh kok kualitasnya gini amat ya? Ini negara kok pemimpinnya begini ya? Kalau saya boleh ngomong, kalau tadi udah dibilang Panadol ya, sama Bro Teddy, sama Profesor juga udah dibahas. Kalau saya bilang seiprit, Kak, seupil. Kalau saya bilang kemarin saya ngomong setetes ya, Kak. Jadi duit kalau dari selang kenceng bur, tapi dikorupsi jadinya netes titik gitu, Kak. Yang buat rakyatnya begini. Tik. MBG 300 triliun kemarin saya sempat baca. Kalau dipakai buat gratisin di ITB, Kak, berapa ribu mahasiswa yang bisa dihasilkan, Kak? Sempat kita baca, Kak. Nah ini nih, Kak, ketika kita punya pemimpin membuat sesuatu itu, dia mulut bunyi doang, Kak. Bunyinya ya pertumbuhan 8%, bunyi dulu nggak gue pikirin dah. Sama PDP 0% itu kan bunyi doang, mikir mah kagak, Kak. Sama kayak kita bilang, tenang, Jakarta tanahnya nggak turun. Itu, Kak, kayak gitu contohnya. Itu kita banyak nih contoh pemimpin yang begini nih, Kak. Tapi kalau pemimpin yang kerja bener dicaci maki. Nah, berikutnya kan bilang fresh grade. Fresh grade-nya apa, Kak? S1. Terus yang SMA gimana? Yang D3 gimana? Asal tahu aja ya semua ya. Itu DPR banyak lu yang SMA. Kasihan dong yang gak ada kesempatan sekolah. Lu cuma mikirin S1. Mana Pancasilanya, cuy? Kan kesempatan harus sama. Gak ada dong buat mereka. Ya, maaf nih ya Pak Presiden. Ya gak? Udah dah, mendingan itu 19 juta lapangan kerja dikeluarin jadi umpetin. Kalau dikeluarin, nggak pusing, ya nggak? Yang janjiin coba deh, ya nggak? Jangan-jangan situ juga ijazahnya SMA lagi entah. Yang janji. Saya setuju sih, jadi ini masalah bukan masalah yang ringan. Terus, tapi solusinya itu kayak tadi Pak Teddy kasih analogi kayak kasih Panadol doang gitu kan, painkiller aja. Painkiller itu kan fungsinya cuma untuk sementara waktu aja, hanya kelihatan di permukaan, tetapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Kenapa nggak menyelesaikan masalahnya ya Kak Nena? Yang pertama, kenapa 6 bulan? Magang 6 bulan itu dapat apa sih?
Wong kita kadang memang probation itu ya, kalau probation itu kan karyawan itu 3 bulan. Tapi habis itu kan tidak langsung serta-merta langsung diangkat menjadi karyawan, itu kan enggak. Biasanya berkisar antara kontrak dulu deh 1 tahun gitu kan. Nanti 1 tahun memang cocok, baru bisa jadi perpanjang tahun kedua, atau mungkin kalau memang enggak srek ya kita off gitu kan. Nah, dalam 6 bulan itu apa yang bisa kita pelajari? Karena gini, itu katanya magang. Dia maksudnya perusahaan swasta diminta untuk menyediakan wahana belajar gitu kan, Nena? Yeah. Itu yang saya masih kalau perusahaan swasta yang profesional sebetulnya mereka butuhkan adalah tenaga kerja siap pakai, Kak Nena, bukan tenaga kerja yang masih istilahnya melancarkan ilmunya, mengaplikasikan belajar kerja. Ya, udah nggak ada waktu kayaknya gitu kalau untuk perusahaan-perusahaan itu nggak ada waktu lagi buat ngedidik itu, karena mereka kan harus dikejar dengan target dan mereka yang siap pakai biasanya digunakan. Betul kan, Nena. Okay. Nah ini malah justru mereka kayak suruh ngajari lagi dari nol. Lah berarti ada masalah juga bagaimana sistem pendidikannya. Kalau ini kita runut ke belakang ya, bagaimana sistem pendidikannya supaya lulusan-lulusan dari perguruan tinggi kita itu siap pakai. Kan saya pernah menyampaikan juga bahwa sekarang itu banyak yang lulusan IPK-nya itu tinggi. Yang saya pernah bercanda kalau boleh IPK-nya 10,5, mungkin 10,5 kayak nomor sandal swallow gitu kan. Tapi pada kenyataannya ketika mereka dihadapkan persoalan berdasarkan case yang sebenarnya, mereka nggak bisa apa-apa. Mereka kayak teorinya begini. Ya teori is teori, tetapi di lapangan itu kan banyak variabelnya yang lain ya, baik itu variabel independennya maupun variabel confoundingnya ya, yang membuat rancu bias itu. Nah, terus juga tadi kalau disediakan dananya itu sudah dipatok segitu, dan waktunya 6 bulan untuk 20.000. Setelah 20.000 selesai, terus apakah ada lagi? Itu pertanyaannya kan itu, apakah ini hanya program sementara waktu ini, atau ini adalah program yang berkesinambungan? Dan juga pertanyaannya adalah setelah 6 bulan, apakah nanti akan tetap di perusahaan itu, atau ya udah 6 bulan, yang penting saya sudah memenuhi syarat, saya sudah kasih kesempatan kamu magang, habis itu 6 bulan ya bye-bye. Nah ini kan sama aja mengembalikan riset kembali ke posisi semula juga kan, Nena. Karena perusahaan itu dalam menentukan, apalagi sekarang ya di zaman era AI, digitalisasi yang memang bisa dilakukan secara efektif dengan menggunakan teknologi, pasti akan menggunakan teknologi. Ya kita banyak sih teman-teman saya ketika tanya, ya mending teknologi. Satu, nggak mikir kalau minta naik gaji. Kedua, nggak mikir kalau mereka pas lagi sakit. Ya trouble iya, tetapi maksudnya kan kadang kalau menggunakan tenaga manusia kan kadang sakit. Terus belum lagi kalau nanti izin, entah itu karena ada keperluan tertentu, cuti. Terus habis itu nanti juga harus kasih insentif, THR, terus nanti kalau misalnya resign juga harus kasih uang pisah dan pesangon. Yang itu bisa tidak istilahnya tidak ada di digital kan, Nena. Jadi ya kita agak kalau untuk rencana itu ya masih bertanya-tanya gitu aja. Mbak Nena, ini kan 20.000 ya, temanya 20.000 magang fresh graduate, betul ya Mbak ya? Untuk S1 D3 ya. Ini dari paket kebijakan ekonomi 8 plus 4 plus 5 ya. Ini sekarang sedang in ya Mbak, sedang ngetren kan, ada juga ya yang tuntutan 17 plus 8 gitu ya. Jadi sekarang konsepnya seperti itu ya, 8 plus 4 plus 5. Oke, jadi gini Mbak, kita harus kalau menyikapi penciptaan lapangan kerja itu dari hulu ke hilir ya. Jadi jangan yang ditekan, yang dipush itu hanya
pencipta lapangan kerja dalam hal ini pengusaha, ya. Nah, tetapi jadi mereka di-push ya Mbak ya, pengusaha-pengusaha ini di-push, terutama yang swasta. Ayo kamu ciptakan lapangan kerja gitu ya Mbak ya, sebanyak-banyaknya. Tapi tidak didukung, tidak disupport oleh environment yang kondusif, ya, lingkungan yang kondusif, yang masih banyak ya Mbak di faktanya di lapangan itu, yaitu tadi perizinan susah, ya, terus yang malah preman-preman itu, pungli-pungli itu gitu. Padahal kalau kita berkaca dari konstitusi Undang-Undang Dasar ya 1945 itu kan sudah dijamin Mbak, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Semua, berarti dalam hal ini bukan hanya anak bangsa yang lulusan D3, S1 dan tadi ya fresh graduate. Bagaimana nasib 7,3 juta yang korban PHK? Bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 untuk penciptaan lapangan kerja untuk para disabilitas? Bagaimana penciptaan untuk yang tidak terakomodir yang 35 tahun ke bawah untuk P3K? Itu P3K itu mengakomodir 35 tahun ke atas Mbak, tapi belum berjalan ya saat ini. Nah, jadi ini tugas yang mau dikerjakan ya, harusnya Mbak mereka itu berkaca bagaimana pengusaha-pengusaha ini ya, pencipta lapangan kerja lah ya, saya katakan pencipta lapangan kerja itu memberikan ya hanya untuk gaji mereka 580 di Dewan Pengamis Sedekah Rakyat di Senayan itu, dan hanya untuk dibagi-bagi ke eksekutif yang kabinetnya sekarang tuh lagi ini Mbak, lagi belum ini mereka belum ramping ya, mereka masih masih harus ngombe, saya bilang harus ngombe minum slimming tea dulu ya, biar efisien dan ramping. Jadi jangan APBN hanya dihambur-hamburkan untuk membayar yang tidak ada kinerjanya. Nah ini kedepannya Kementerian Tenaga Kerja ya, ini bagaimana ekstra Mbak harus bersinergi dengan setiap lembaga. Ini penciptaan lapangan kerja ini memang mandek Mbak ya, ini sangat ya, bukan hanya mandek karena mereka tidak memperbaiki dari hulu ke hilir gitu loh. Yang ditekan hanya pengusaha pencipta lapangan kerja. Kalau di luar Mbak, di luar negeri itu malah kalau anggaran APBN mereka sudah surplus, itu ada insentif untuk mereka yang belum bekerja, diberikan insentif sampai mereka mendapatkan get job new ya, untuk pekerjaan yang baru itu ada ya. Tapi kita berkaca dari kasus Nepal. Ini Nepal efek jangan terjadi di Indo. Kenapa? Di sana memang Gen Z sekarang kan yang mendominasi. Ya, pencipta pengangguran semakin bertambah. Kenapa? Itu imbasnya multiplier efek dari korupsi dari tadi yang Bapak sebelumnya. Saya rasa semua sudah tahu. Jadi dari maling-maling perampok APBN ini yang semakin meningkat. Kesenjangan LHKPN Mbak. Ya, mereka LHKPN-nya aduhai fantastis, sedangkan di bawahnya bosnya juraganya yang memberikan sedekah, mereka makan untuk besok aja masih harus berpikir makan apa. Nah, karena ada kesenjangan disparitas ini, jangan sampai Nepal efek itu terjadi di Indonesia. Jadi ini harus ini hanya stimulus Mbak, stimulus 20.000 ini. Kelanjutannya bagaimana after 6 months ya Mbak, hanya 6 bulan gitu. Masa 6 bulan mereka terus habis itu nggak makan gitu ya. Hak hidup untuk makan itu juga semua anak bangsa, tidak hanya fresh graduate ya. Jadi ini saya rasa ya mungkin ini stimulus saja untuk menungkrak 6 bulan. Tapi kelanjutannya setelah itu bagaimana? Bagaimana dengan perekonomian kita Mbak? Ini faktanya itu didukung dari 60% UMKM loh. Berarti 60% itu pekerja informal. Bagaimana bisa menciptakan PR ke depannya ini Menteri Tenaga Kerja, Kemenpan RB ya, menciptakan 60% ini diangkat jadi job formal. Itu ke depannya. Jadi kalau perlu efisien di eksekutif Pak Debowo. Ya, itu menteri-menteri yang kinerjanya memang tidak bagus mundur. Ya 580 DPR, saya katakan DPR itu Dewan Pengamis Sedekah Rakyat lah ya. Itu mundur.
banyak warga negara anak bangsa yang belum mendapatkan kesempatan untuk jangan sampai Nepal efek ini terjadi. Jadi ini harus efisien, tidak hanya tajam ke bawah ya. Ini juga ke atas berlaku. Ya, ini kan sudah mulai diberlakukan, Mbak. Ini sirene jenenge yang untuk sirene yang pengawal itu ya. Itu sudah mulai dihentikan ya. Karena mereka memang harusnya, kalau pada dasarnya di firman Tuhan katakan pemimpin datang untuk melayani masyarakat sebetulnya. Karena mereka digaji dari kita. Jadi ini Pak, tugas mereka ini ya, apa yang mereka kerjakan itu sebetulnya harus ini Mbak berkelanjutan ya. Jadi saya rasa ini banyak Mbak, tidak hanya 7,3 juta loh, berarti 60% ini. Jadi bagaimana ini BPS juga harus ini Mbak, ini saya juga bingung ya. BPS ini harusnya ya bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja, turun ke bawah ya, belusukan apa didata lah itu per kelurahan, per desa, mana anak bangsa warga negara yang kira-kira saat ini butuh tenaga kerja ya, maksudnya butuh pekerjaan. Jadi loker ini saya cermati dari tenaga dinas di Disnaker ya Mbak, itu kemarin memang minggu lalu ada gitu, tapi seharusnya ini mengglobal. Nah, bagaimana Mbak, bagaimana bisa tercipta lapangan kerja ya kalau pengusahanya ditekan ya Mbak ya, pengusahanya dituntut tapi mereka sendiri nggak mau. Alangkah baiknya Mbak LHKPN ini nanti kalau sudah ada undang-undang perampasan aset, bagaimana yang ratusan miliar ya LHKPN yang mungkin nggak jelas mereka dapatnya merampok atau membegal APBN atau gimana, ini untuk menciptakan lapangan kerja Mbak. Jadi itu segera diberlakukan ya perampasan aset. Untuk apa? Dirampas untuk menciptakan sebanyak-banyaknya industri manufaktur ya yang menyerap lapangan tenaga kerja ya Mbak. Ini di bawah Mbak, di grassroots itu memang saya miris Mbak, benar Mbak. Teman-teman saya yang usaha ya UMKM kebetulan itu ngeluh sama saya, iya Mbak Vina sepi sekarang. Berarti daya beli masyarakat rendah sekali Mbak. Betul. Kenapa daya beli masyarakat rendah? Karena tidak ada uang untuk membeli. Itu kan teori ekonomi sederhana. Nah ini kementerian eksekutif nggak mau belusukan, hanya omong-omong Belgedes di atas. Ini bahaya ini. Jadi teori belusukan Pak Jokowi saya sepakat. Memang ke bawah seperti sekarang KDM ya. KDM itu belusukan ke bawah, tidak hanya duduk di atas mendapat laporan asal Bapak senang gitu ya. Jadi ini semua terjun ke bawah ya, kalau nggak mau mundur gitu. Jadi jangan raih gede, saya katakan. Jangan sampai Nepal efek ini berimbas ke kita. Mungkin gitu saja. Aku pusing banget ini, anggaran 198 miliar dari mana duitnya? Menteri Agama korupsi aja belum bisa diselesaikan. Ini gimana ini orang ini? 198 miliar, rakyatnya menderita kayak gini. Nyari duit susah, mau ngadain program apa tadi, graduated apa tadi, magang tadi ya, magang program magang ya. So-soan keminter, sekolah aja nggak bisa, belajar belajar agama aja nggak bisa, so-soan magang keminter banget. Aduh, jaluk ditapok cangare Prabowo ini. Aduh, saya kira mending 198 miliar itu sumbangin buat dakwah deh, buat dakwah kerohanian, dakwah agama Kristen, dakwah agama Islam, sumbangin itu ke masjid-masjid lah, buat ibadah lah, daripada buat magang nggak jelas kayak gini. Aduh, urat kali ini. Mending beresin dulu lah kroni-kroninya Jokowi yang korupsi habis-habisan itu. Dasar jengkel banget ini. Aku kira udah beresin pemerintahan yang sudah-sudah lengser itu, dihabisin dulu itu. Korupsinya tuh diselesain dulu, masalahnya kelarin, baru ntar bikinin program-program masa depan lah. Dasar banget ini. Persoalan negara kita itu masih banyak yang harus dibereskan. Nah, terhadap tema hari ini, saya memandang ini adalah baik. Dengan adanya program menyisikan anggaran pemerintah untuk yang magang. Dengan harapan tentu setelah magang, anak-anak yang lulusan fresh graduate ini mereka mempunyai kemampuan untuk meneruskan. Nah, persoalannya bagaimana mengidentifikasi perusahaan-perusahaan mana yang mendapat fasilitas itu, dan bagaimana kita juga bisa menilai
pemanfaatan dana yang tepat. Karena persoalan di negara ini kan masyarakat curiga terus terhadap pemerintah. Begitu ada satu proyek yang udah menyangkut anggaran, langsung semuanya antipati, ya kan? Semua langsung berpikir, waduh ini nanti yang kemarinnya belum beres, ini keluar duit lagi. Lah kalau negara ini nggak keluarin duit, gimana? Ya tetap mesti keluarin duit. Yang perlu sebenarnya adalah pemantauan terhadap setiap anggaran yang dipakai. Apakah tepat sasaran apa enggak? Nah persoalan ini bagaimana dilakukan? Memang kepala daerah masing-masing, saya sepakat kepala daerah seperti dulu zaman Ahok, mereka itu buka satu saluran yang masyarakat bisa langsung mengadu. Itu dulu yang zaman Clue itu, kemudian di zaman Pak Anies itu namanya diganti jadi Jaki itu. Waktu zaman Clue itu benar-benar efektif dan masyarakat merasakan. Sebab udah dibuka saluran, masyarakat mengadu, kemudian ada respon. Dan kepala daerah pun memberikan ultimatum kepada pejabat-pejabat di daerah itu untuk merespon. Nah, waktu zaman Jaki ada alatnya, tetapi pemantauan monitornya udah nggak begitu jalan, sehingga tidak terjadi yang kita inginkan. Nah ini di Pak Pramono pun kita berharap ini, dan saya berharap Prabowo juga kepada kementerian, setiap kementerian juga melakukan satu saluran komunikasi kepada masyarakat yang efektif. Ini penting. Pemerintah pusat pun perlu memberikan saluran informasi kepada masyarakat yang efektif untuk juga ini menangkal berita-berita di luar, kadang-kadang hoax dan segala macam. Nah tentu kita berharap ini adalah yang terbaik. Tetapi tetap jangan lupa Pak Prabowo, tugas Anda untuk membereskan yang namanya korupsi, yang namanya penegakan hukum itu berlangsung terus. Ini mungkin Sistana bisa cross-check. Kita di internal kita ada dapat informasi katanya TA udah mulai digulirkan. Coba di cross check ini TA udah mulai digulirkan, kalau nggak salah udah ada masuk ke prolegnas 2025-2026. Kalau ini bisa terjadi, mungkin ini satu rencana jangka pendek supaya terjadi titik nol di negara ini. Karena begitu TA dilaksanakan, yang namanya setelah TA, rancangan undang praset pun langsung diskusi, termasuk pengaturan uang kasar. Itu harapan saya, semua menyatu. Nah kalau ini bisa dilakukan, saya berharap Presiden Prabowo sejak itu dilakukan, benar-benar negara itu udah menuju ke transparansi. Ya yang udah lama kita bilang LHKPN lah, harta mereka dari mana, kalau kita terus fokusnya di sana, nggak pernah akan selesai persoalan negara ini. Kita benar-benar sungguh-sungguh harus ada titik nol atau yang disebut pemutihan. Kalau itu udah dilaporkan, semua udah terbuka, itu benar-benar pemerintah udah menegakkan aturan. Nah kalau pemerintah pusat kepalanya tegak lurus, bawahannya itu pasti akan ikut. Sekarang ini masih meraba-raba. Bawahan itu melihat atas. Kalau atas sudah tegak lurus, udah nggak berani macam-macam, mungkin statement waktu itu Pak Prabowo udah lebih keras lagi, bawahan ikut. Begitu ada yang menyimpang, hukuman jelas. Penegakan hukuman aturan main jelas. Nah ini akan membawa efek-efek terhadap sirkulasi setiap kegiatan ekonomi. Baik nanti menyangkut aturan, baik menyangkut segala macam, nanti akan terjadi. Kalau enggak, kita itu hanya membahas satu titik, di situ kita bahas terus, nggak pernah bisa beres negara ini. Saya berharap ketua partai politik pun udah insaf. Nggak boleh lagi kita main-main. Masyarakat atau Gen Z ini, mereka bisa bergerak brutal semuanya. Belum lagi diprovokasi sama pihak-pihak lain. Media sosial itu begitu gampang memprovokasi orang. Sebaliknya begitu gampang juga membuat negara memberikan informasi yang semakin tepat kepada masyarakat. Jadi media sosial ini sangat-sangat luar biasa. Jadi jangan main-main dengan beberapa tahun ke depan. Gen Z itu akan menjadi alat. Kalau pemerintah tidak benar, ini akan menjadi alat untuk menghancurkan negara. Kan kita nggak berharap seperti itu. Jadi pemerintah pusat, Pak Prabowo, Pak Gibran, Anda punya tugas. Jangan main-main, ini serius sekali.
ketua partai juga Anda harus insaf. Jangan main-main. Ini sangat serius untuk negara. Iya, itu kebijakan 8 plus 4 plus 5 sebagian ya cuma gula-gula ya. Termasuk yang ini ya. Sebenarnya kan bukan intinya di sini. Bagaimana merubah keadaan ekonomi menjadi kondusif bagi perkembangan sektor bisnis ya, industri segala macam. Apakah itu sanggup? Sepertinya sudah give up ya. Deindustrialisasi sudah berlangsung cukup lama ya. Sekarang kontribusi manufacture cuma 18 atau 19% terhadap PDB Indonesia. Nah, yang padat karya semakin menyusut ya. Sebagian memang penyebabnya global ya, termasuk AI segala macam ya, teknologi. Tapi sebagian itu bagian dari yang menempel ke dalam ASN. Ya, suka kutip duit, ya, minta izin susah. Ya mental-mental kayak gitu. Pajak suka meres, bea cukai suka nambah-nambahin denda ya. Begitu ya. Itulah dibenahi dulu Pak. Jadi ya 20.000 buat magang, what next? Setelah itu apa? Setelah 6 bulan apa? Intinya kan di situ. Apakah ini 20.000 cukup memuaskan atau bisa menggerakkan permintaan konsumsi? Iya, untuk sementara. Ya, jadi pengangguran kita ada yang bilang sudah 8 juta, 9 juta, ya. Apa gunanya 20.000 ini? Itu dipikirin secara fundamental, ya. Belum banyak hal-hal yang ini. Intinya efisiensi, Bapak, ya. Efisiensi masih belum terlihat. Gitu. Jadi masih ya asal-asalan ya kelolanya. Kita lihat masih ada kepala daerah yang mentang-mentang ya pecat kepala sekolah, hal-hal kayak gitu sepertinya sudah lumrah ya kita beli. Nah, kalau nggak yang sini nanti yang sana kita lakukan hal yang sama. Kayaknya berita positif semakin jarang kita dengar ya. Jadi Pak Prabowo mesti rubah secara mental ya, secara fundamental. Jangan lagi omong-omong ya, asal-asalan, lip service, janji setinggi langit, ya, down to the earth, do something. Kita running out of time, nggak bisa compete sama negara lain. Once kita lewat ini katanya masa keemasan yang angkatan kerjanya masih muda, kita nanti angkatan muda menjadi beban buat negara. Betapa susahnya kita nggak akan menjadi negara maju. Ya, jangan belum apa-apa sudah mau kayak welfare state ya, apa-apa disubsidi. Itu menciptakan mental yang malas, nggak mau kerja, ya. Giatlah, tapi pemerintah harus tunjukin, jangan cuma suruh lu orang begini ya cari kerja sendiri, bikin usaha, tapi bikin keadaan kondusif dulu. Kan itu basicnya. Kalau cuma ngomong-ngomong ya kita lewat. Temanya susah nih. Soalnya kan kayaknya bagus. Halo? Iya, lanjut. Iya. Tapi apakah bagus, benar-benar bagus, atau cuma buat bikin nilai? Ini selalu negatif ya. Tadi saya dibilang negatif terus. Kita Apakah bicara itu negatif positif boleh, yang penting sesuai dengan fakta dan apa yang ada di pikiran kita ya. Oke, silakan lanjut. Apakah ini untuk membuat nilai bagusnya sementara? Jadi ntar kalau dibilang di tingkat penganggurannya menurun atau gitu, ini kan negatif ya. Saya negatif aja gitu.
Tapi positifnya ya mereka ya ada kerjaan untuk 6 bulan kan. Nah, tapi yang tadi bilang teknologi ya. Iya, dia minta Erlangga ya, Menko Perekonomian minta perusahaan teknologi menyediakan posisi untuk penempatan magang. Artinya mungkin banyak dialokasikan ke sana ya, biar untuk menyiapkan teknologi skill. Ya saya sih ini aja sih dari pengalaman saya aja nih, teknologi bagus lah. Soalnya saya ada kasus kemarin di TikTok ya. Kan Tokopedia kan udah diambil TikTok. Udah itu ada masalah pembelinya itu dia salah, dia nggak teliti beli itu. Jadi kesalahan dia mau retur kan, ya kan nggak bisa. Itu kan udah, kalau retur kan kita penjual yang nanggung ongkirnya kan. Udah nggak ada untung, kena ongkir lagi. Nah itu ya udah, itu proses itu sampai makan dari dia ngajukan retur itu sampai selesai itu 10 hari mana. Nah jadi Tokopedia ini udah nggak sama kayak, udah tambah turun lagi sahamnya. Jadi udah nggak sama kayak sebelum diambil TikTok. Jadi ini mungkin ya, saya lihat ya, saya udah ajukan ke CS-nya juga. Jadi kayaknya mereka kekurangan orang gitu loh. Jadi memang penghematan. Jadi kita emang diselesaikan, cuman kan kayak nunggu antrian terlalu lama gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya mereka mau masuk ke situ, ya boleh ke teknologi. Tapi teknologinya aja ngurangin orang gitu loh. Ya kan? Setahu saya, ya teknologi itu banyak kan yang layoff gitu loh. Jadi ya mungkin sementara doang kali ya. Jadi penghilang obat sementara gitu loh. Cuman yang kayak tadi Manena bilang yang di Shell itu gimana? Mereka punya keluarga, mungkin udah punya anak. Ya kan belum, ya itu masalah-masalah mereka itu gimana? Maksudnya yang diterima fresh graduate semua. Emangnya kalau yang udah kepala 3, kepala 4 itu nggak bisa produktif. Nah ini ada masalah nih dalam apa perusahaan-perusahaan itu yang nerima karyawan. Dia menganggap itu kepala 3 aja udah kayak udah nggak bisa kerja gitu. Udah ketuaan gitu ya. Kecuali untuk memang posisi middle to up level ya. Tapi kalau untuk yang posisi-posisi newbie mungkin berpikir ya kalau di atas 30 ya. Iya, jadi dan mereka kalau sekarang mau jual online aja gitu. Aduh, jual online itu beda. Sekarang jual online itu perlu modal iklan, perlu apa ya? Banting-bantingan harga gitu loh. Jadi ini kayak penyakit akut, cuma dikasih Panadol aja sementara sih gitu. Baik mitra bisnis, demikian sesi bisnis Man Opinion untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung di sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.